Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, ada di Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa merubah pola pikir teman-teman yang tadinya masih memikirkan sensasi, masih memikirkan sesuatu hal yang terjadi pada diri teman-teman. Sekarang sudah bisa berubah dan melupakan itu semua. Oke teman-teman, hari ini saya lagi ada di Puncak Bogor ya, tepatnya di Hotel Joglo Villa ya. Jadi ada liburan saya. Nah, liburan di sini memang mempersemangat saya untuk lebih menyemangati teman-teman supaya bisa keluar dari zona hal seperti ini. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya, yaitu udah di Sehundi. Kemudian di like, di share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengunjungi blogspot saya, yaitu dadisehundi.blogspot.com. Oke. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kemarin saya ikut rapid test, dan di rapid test itu ternyata saya menimbang berat badan saya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Berat badan saya sudah menambah 5 kg menjadi 55 kg. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Perubahan yang luar biasa terjadi pada diri saya. Sebetulnya saya tidak mau menaikkan berat badan ya. Saya ingin ada di posisi 53 kalau tidak 52, karena itu cukup ideal bagi saya dengan tinggi sekitar 59 cm ya. Tapi apalah daya, mungkin makanan yang masuk terhadap saya cocok gitu. Akhirnya saya pun jadi berat badan saya jadi naik menjadi 55 kg lebih. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara beberapa kehilangan yang terjadi pada diri penderita anxiety. Kenapa saya katakan? Karena saya pernah mengalami dalam situasi yang parah seperti teman-teman ya. Apa sih yang kehilangan-kehilangan itu? Yang pertama adalah penderita anxiety itu kehilangan bahagia. Loh kok bisa? Nah iya. Ya, saya katakan penderita anxiety itu kehilangan kebahagiaan. Karena yang terjadi adalah mereka selalu bersedih, memikirkan penyakit, berkeluh kesah itu setiap hari ya. Padahal beberapa mentor gitu kan, termasuk saya dulu sebelum sembuh seperti sekarang, ada mentor yang mengatakan bahwa kunci untuk kesembuhan dari GERD dan anxiety itu adalah bahagia. Tapi kadang-kadang beberapa teman itu katanya sesuatu yang sulit katanya. Bahkan di WA saya, pola pikir itu sulit, pola pikir itu sulit. Saya katakan, sulitnya dari mana gitu kan? Katanya saya masih memikirkan sensasi, berarti tinggal melupakan sensasinya ya, seperti itu. Jadi penderita anxiety itu teman-teman kehilangan kebahagiaan. Saya yakin itu, saya pun pernah merasakan. Bayangkan saja teman-teman, kita ditengok orang ketika kita menderita anxiety, bukan bahagia, justru yang ada itu malah kesedihan yang luar biasa. Sedihnya kenapa? Takut ini kehidupan yang terakhir. Mau sholat dia sedih, mau jalan-jalan dia sedih loh. Berarti kebahagiaannya sudah tidak ada dong. Nah, dari sini coba teman-teman berpikir sederhana, ayo kita bangkitkan kebahagiaan kita. Ya. Nah, yang kedua, kehilangannya itu adalah percaya diri. Sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa percaya diri itu adalah sesuatu hal yang utama. Kenapa saya katakan demikian? Saya pun mengalami. Jadi kepercayaan diri saya itu hilang. Bagaimana kita tidak percaya diri, teman-teman? Orang melihat kita kurus, orang melihat kita pucat, gitu kan. Kemudian orang juga melihat kita dari segi apa ya, kayaknya melamun gitu kan, dan lain sebagainya. Nah jadi percaya diri itu hilang ya. Mestinya kan orang yang memang, ada orang yang tidak percaya diri tapi tidak punya anxiety, itu beda, bisa dipaksakan. Kalau orang anxiety itu tidak begitu. Kalau dia sudah hilang percaya dirinya, maka dia akan selalu merenung di kamar ya, berdiam diri di kamar, tidak mau keluar rumah. Nah, itu kehilangan yang kedua. Ya, percaya diri itu sesuatu yang perlu ditumbuhkan oleh teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kehilangan keberanian. Betul tidak? Sangat betul. Bisa dipahami oleh teman-teman bahwa ketika orang anxiety itu keberaniannya itu memudar. Loh iyalah, sok aja. Saya mau ke pasar takut. Bukankah itu bukan pemberani? Tidak kan? Oke. Berarti keberaniannya hilang. Dari sini coba kita timbulkan keberanian itu perlahan-lahan. Tidak langsung jadi semenit hari itu, tidak bisa langsung jadi. Misalkan, saya melatih anxiety supaya anxiety saya normal. Oh, tidak bisa begitu.
ya. Jadi harus ada keberanian dulu, ya. Kita harus keberanian itu ditimbulkan, bukan melawan sebetulnya. Ada beberapa orang anxiety itu dilawan, oke silahkan. Tapi saya pribadi menyarankan, kenapa kita tidak berdamai dengan anxiety? Mungkin itu lebih bagus, ya. Mungkin itu lebih bagus, ya. Nah, jadi saya katakan keberanian itu untuk penderitaan anxiety itu hilang, ya. Maka dari situ, ayo teman-teman, kita belajar untuk berani. Nah, yang keempat adalah kehilangan fokus kita. Kehilangan fokus itu kan bisa daya ingat kita, kemudian gaya bicara kita, kemudian pokoknya banyak lah yang termasuk dari fokus itu. Nih, fokus di sini bukan hanya daya ingat kita, tetapi memang dari pemikiran kita, dari daya tampung otak kita. Nah, orang anxiety sendiri sebetulnya mah, kalau misalkan kita mau mengelola, itu tidak akan jadi pelupa. Sudah saya katakan, dulu pernah saya di posisi paling parah. Nah, ketika itu saya lagi masa kentang gitu ya. Nah, ternyata beberapa jam kemudian kentangnya itu bukan masak, malah menjadi gosong. Nah, itu kehilangan fokus. Kemudian contoh kecil, kita ngobrol dengan teman-teman, ya, teman-teman kita, kemudian keluarga kita. Yang terjadi adalah bukan kita bercengkrama dengan mereka, melainkan kita kehilangan fokus dari itu semua, ya. Jadi kepada teman yang mau bergabung dengan saya di WA, mangga. Saya tidak pernah memungut biaya berapapun untuk teman-teman, tetapi cukup dengan subscribe saja, kemudian di-share sebanyak-banyaknya, ya, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah kehilangan kontrol. Ini untuk penderitaan anxiety. Saya katakan kehilangan kontrol. Beberapa orang mengatakan kepada saya mereka kehilangan kontrol. Mungkin ini sudah di tahap depression, ya, ataupun tingkat depresi. Nah, harus dikelola betul-betul, ya. Saya wajarkan itu untuk penderitaan anxiety itu menerima namanya loss control ataupun kehilangan kontrol. Ada beberapa orang bahkan tidak bisa mengontrol anxiety-nya. Mereka menjadi lebih pemarah, kemudian menjadi lebih pendiam. Nah, itu yang disebut dengan loss control, ya, ataupun kehilangan kontrol. Kontrol pikiran kan bisa dari emosi, kemudian amarah, kemudian tingkat kesabaran dia akan hilang gitu kan. Kadang-kadang orang anxiety juga itu kontrolnya itu tidak bisa sabar. Dia lebih terburu-buru ingin menjadi sembuh, terburu-buru ingin cepat gemuk, terburu-buru ingin bisa bergabung bersama teman-teman. Itu tidak bisa demikian, ya, sangat tidak bisa demikian. Nah, itu mungkin beberapa kehilangan yang saya katakan. Nah, teman-teman bisa jabarkan sendiri, ada beberapa kehilangan dalam diri teman-teman, mungkin bisa dipelajari gitu kan. Saya harapkan kepada teman-teman yang masih menderita anxiety, dari sekarang coba sadari dulu teman-teman itu kena anxiety-nya dari mana asalnya, gitu kan. Kemudian awalnya penanganannya mau seperti apa? Apakah kita perlu ke psikiater atau tidak, ya? Itu tergantung teman-teman. Kan gini teman-teman, ada beberapa orang yang katanya sembuh ke psikiater, ada juga orang beberapa sembuh itu tanpa ke psikiater. Nah, tinggal teman-teman mencari pola itu yang baiknya seperti apa. Saya sendiri teman-teman tidak pernah ke psikiater, ya. Jadi ada beberapa YouTuber yang mengatakan bahwa saya sembuh ke psikiater, itu mungkin anxiety-nya yang tergolong tinggi gitu kan. Nah, saya sendiri itu tidak pernah ke psikiater, jadi saya tidak pernah mengalami namanya minum obat yang jolam itu. Ya, saya tidak pernah mengalami minum itu. Saya hanya menenangkan diri saya, kemudian saya mengontrol pikiran saya menyesuaikan kehidupan saya tidak mau bermegah-megah dengan kehidupan saya juga tidak terlalu mau tertekan dengan apapun pekerjaan saya. Akhirnya saya pun bisa kembali normal, gitu kan. Anxiety sendiri sebetulnya teman-teman, kalau kita mau mengelolanya, kalau kita mau berdamai menghadapinya, kemudian menikmati dari semua sensasi, ya cepat akan hilang gitu, bahkan mudah hilang, ya. Memang proyeksinya itu ataupun retensinya tidak sebentar, ya. Sudah saya katakan ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, mungkin saya hampir 1 tahun untuk menghilangkan itu semua, ya. Jadi kepada teman-teman, ya, ini sekedar sharing saja, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman, kemudian bisa dilaksanakan di rumah oleh teman-teman. Adapun nanti ada kendala ataupun ada permasalahan yang bisa diutarakan ataupun dibicarakan kepada saya, silahkan melalui WA saya teman-teman, ya. Mau WA mangga, yaitu 411, kemudian yang mau ke telepon saya juga ada, yaitu 2727. Jadi
Nah, kepada teman-teman, silahkan untuk bergabung bersama channel saya supaya teman-teman bisa lebih menghadapi segala sesuatu hal yang mungkin belum bisa diterjemahkan oleh teman-teman. Oke? Salam sembuh dari saya, penderita GERD dan anxiety dari Seundi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.